Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. Amma ba'd, alhamdulillah, suatu nikmat Allah subhanahu wa ta'ala masih berikan kepada kita, walaupun kita penuh dengan kekurangan, tetapi kucuran nikmat, rahmat, karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala tetap Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita sebagai seorang hamba untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Ikhwani akhwati rahimakumullah, tadi kita telah ikuti bagaimana doa khatamil Quran yang luar biasa. Kita berada di kota Solo ini dapat doa dari kota Madinah yang pasti insyaallah dikabulkan doa-doa kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hajat-hajat kita bakal insyaallah dipenuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hajat dunia, hajat akhirat, dan kita berharap untuk dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi ahlul Quran, cinta kepada Al-Quran, dicintai Al-Quran. Amin Allahumma amin. Ikhwani akhwati rahimakumullah, bulan yang mulia yang ada pada saat ini kita berada, yaitu bulan Rajab, bulan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa makna daripada bulan-bulan haram? Bulan-bulan haram maknanya adalah amal-amal kita, pahala dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi begitu pula sesungguhnya berbanding terbalik, dosanya pun juga dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan-bulan haram semacam ini, termasuk bulan Rajab, bulan yang kemudian kita sebagai persiapan untuk menuju daripada bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, siapa yang kemudian tidak menanam di bulan Rajab, kemudian tidak mengairi di bulan Sya'ban, bagaimana bisa panen di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya bulan Rajab itu bulan saat kita kemudian menanam. Menanamnya dengan apa? Menanamnya dengan banyak-banyak istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bulan Sya'ban kita airi itu. Bulan Sya'ban airinya dengan apa? Mengairinya dengan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selanjutnya yaitu bulan Ramadan, insyaallah dapat panen yang besar. Kenapa? Sudah persiapan dari sebelum-sebelumnya, sehingga masuk bulan Ramadan itu dengan semangat luar biasa, bisa selesaikan bulan Ramadan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani akhwati rahimakumullah, bulan Rajab bulan istighfar. Banyak-banyaklah kita beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama Imam Wahab ibn Munabbih menyebutkan dalam ungkapan beliau bahwa siapa yang beristighfar waktu paginya, waktu malamnya, dengan mengatakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya sebanyak 70 kali, maka insya Allah jasadnya, kulitnya tidak akan tersentuh daripada siksa api neraka. Kenapa? Karena banyak istighfar.
Di bulan Rajab 70 kali kita baca habis sholat subuh sama habis sholat isya, dengan kita katakan Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Beristighfar, kita lihat manfaat istighfar luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat Al-Quran, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Dan memang Nabi Allah Nuh alaihi salam dalam kisah di bulan Rajab inilah beliau naik kapalnya. Beliau naik di atas kapalnya yang kemudian terjadi banjir yang luar biasa di alam semesta ini. Maka disebutkan itu mulai naiknya itu pada bulan Rajab. Dan beliau kemudian berlabuh di Bukit Al-Judi itu di bulan Muharram. Bulan Muharram. Nah, ikhwani rahimakumullah, Nabi Allah Nuh dalam kisah tadi yang disebutkan di dalam ayat Al-Quran mengatakan kepada umatnya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa alaikum midrara. Berkat daripada istighfar adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan curahkan hujan yang tidak lain berupa rezeki. Wa yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan karunia kepada kalian. Kalau kalian istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, harta akan didatangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Anak keturunan akan diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkat banyak-banyak kita istighfar. Maka ikhwana rahimakumullah, kita sebagai seorang hamba merasa mulia kalau kita itu beristighfar. Disebutkan di dalam hadis, kullu bani adam khata' wa khairu khata' at-tawwabun. Setiap anak cucu Adam itu pasti salah. Yang maksum cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijaga oleh Allah dari berbagai macam kekurangan. Dari sejak lahirnya Rasul semacam itu. Para nabi dan para rasul juga semacam itu, dijaga oleh Allah. Mereka maksum. Tapi kita manusia biasa ini adalah orang-orang yang disebutkan di dalam hadis khata', banyak salahnya. Coba kita hitung-hitung ini. Dari pagi tadi bangun tidur sampai sekarang, berapa salah kita? Berapa dosa kita? Kalau kita pikir-pikir, oh ternyata nggak ada salahnya, berarti Nabi nih. Berarti Nabi tidak ada salah. Satu hari satu malam nggak ada salah, nggak ada kurang, nggak ada dosa. Oh, itu Nabi dan Rasul. Berarti dia belum bisa mencari kesalahan dirinya sendiri. Al-Habib Ali Al-Jufri itu mengungkapkan salah satu contoh kita ini selalu merasa bersalah dan selalu merasa berkurang. Kalau kita lihat contoh misalnya baju kita ini, kalau kita lihat biasa baju kita ini, insya Allah kita akan melihatnya putih bersih. Tapi coba kita pakai kaca pembesar, kita lihat baju kita ini pakai kaca pembesar, niscaya kita akan dapati, oh ternyata baju kita kotor. Sudah kita bersihkan itu sampai sungguh-sungguh, ketika kita lihat dengan kaca pembesar bersih, gak ada apa-apanya. Kata beliau, coba pakai mikroskop. Lihatnya pakai mikroskop sudah. Begitu lihat pakai mikroskop, kita akan lihat, oh ternyata diri kita kotor. Baju kita ini yang kita anggap bahwa diri kita ini sudah bersih,
pakai kaca pembesar, ternyata pakai mikroskop kita dapati baju kita luar biasa kotornya. Maka kesalahan yang besar bagi seseorang kalau sudah menyatakan dirinya sudah bersih, berarti jalan yang dilaluinya salah, berarti dia mentok kena jalan buntu. Seharusnya jalannya terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi ternyata kalau dia kemudian mendapati dirinya menganggap dirinya sudah baik, menganggap dirinya sudah bersih, berarti kesalahan pada dirinya. Kenapa kok sampai kemudian menganggap dirinya sudah bersih? Nah, ikhwani akhwat rahimakumullah, seseorang tetap terus merasa dirinya kurang, selalu merasa dirinya salah, selalu dirinya kemudian dalam keadaan tidak sempurna. Itulah yang harus dipahami dalam dirinya, sehingga dia terus minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kemuliaan seorang hamba kalau diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar. Wa khairu khata' at-tawwabun, sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang banyak bertaubat. At-tawwabun bukan at-taib, tapi at-tawwabun, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal ada salat al-awwabin. Al-awwabin itu apa? Orang yang selalu kembali kepada Allah. Dia bukan hanya kembali sekali saja, tidak, tapi selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu minta taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwan rahimakumullah, kita dapatkan kemuliaan kalau kita dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beristighfar kepadanya. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pemimpin dalam semua ibadah. Rasul mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian. Lu lihatnya siapa? Aku, kata Rasulullah. Lu kenapa kok lihatnya aku? Karena pimpinan orang-orang yang salat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan orang-orang yang puasa siapa? Rasul. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa hingga beliau puasanya namanya puasa al-wisal, yang tidak bisa dilakukan oleh manusia kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Puasa al-wisal itu apa? Puasa al-wisal adalah puasa yang kemudian malamnya gak pakai buka. Gak ada bukanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak pakai gado-gado, gak pakai kemudian siap gorengan, es jeruk, sirup. Gak ada itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malamnya tetap kemudian puasa, siangnya pun juga puasa. Jihad fisabilillah, perang Badar itu di bulan Ramadan, perang Fathu Makkah juga di bulan Ramadan. Seperti itu hidupnya Rasul. Pimpinan mujahidin, orang-orang yang jihad fisabilillah adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua ibadah akan kita dapati pimpinannya adalah Rasul, sampai istighfar pimpinannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau maksum, gak dijaga, kemudian dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap waktu dan setiap saatnya, tapi beliau kemudian istighfar tiap harinya 70 kali. Bukan cuma di bulan Rajab, setiap hari, setiap malam istighfarnya Rasulullah 70 kali, dalam riwayat yang lain sampai 100 kali. Dan kita mengenal yang namanya Sayyidul Istighfar. Kenapa itu namanya Sayyidul Istighfar? Karena yang membacanya adalah Sayyidul Anam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Coba kita lihat, perhatikan apa itu sayyidul istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam doanya, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mas tata'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam ungkapannya beliau mengatakan, Allahumma anta rabbi, ya Allah engkaulah Tuhanku, wa ana abduka, dan aku adalah hambamu ya Allah. Mengawali segala sesuatu dengan pengakuan. Lihat, mengakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau istighfar, ngaku ya, khalaqtani, engkau kemudian menciptakan aku, wa ana abduka wa ala ahdika mastata'at, anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika mastata'at. Abu laka bi ni'matika alayya wa abu bidambi. Ya Allah, aku ini ngakui nikmat semua yang aku dapatkan itu dari kamu. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau katakan bahwa saya ini mengaku ya Allah, segala nikmat semuanya itu datangnya dari engkau ya Allah. Wa abu'u bidambi. Kemudian Rasul mengatakan, ya Allah, aku ini mengakui pula dengan kesalahanku, dengan dosaku. Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ampunilah aku ya Allah, karena sesungguhnya tidak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali engkau ya Allah. Rasul mengakui bahwa dirinya berdosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Gak ada. Para ulama mengatakan ada dua pendapat. Yang mana kemudian yang dianggap dosa oleh Rasulullah itu apa? Pertama mengatakan bahwa Rasul itu selalu naik, kedudukannya itu selalu meningkat, gak pernah sama terus. Meningkat kedudukannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari satu hari menuju hari yang berikutnya, dari satu waktu menuju waktu berikutnya, dari jam menuju jam berikutnya, dari menit menuju menit berikutnya. Rasul itu selalu meningkat terus. Pada saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meningkat, maka melihat kemarin itu ibadahnya belum sempurna, maka diistighfari oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan ada ungkapan sayyiatul abrar hasanatul muqarrabin, ya, bahwa orang-orang yang kemudian apa istilahnya, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin, orang-orang yang baik kalau berbuat kebaikan itu dianggap buruk sama orang-orang yang dekat sama Allah. Lu kenapa? Karena orang-orang yang dekat kepada Allah kedudukannya luar biasa. Nganggep kita ini berbuat baik itu masih salah. Sehingga kan kemudian ada ungkapan Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, istighfaruna yahtaj ilal istighfar. Istighfarnya kita ini masih butuh diistighfari. Lu kenapa kok masih butuh diistighfari? Karena pada waktu mengungkapkan istighfarnya tidak ikhlas, tidak sungguh-sungguh. Ngomong Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, tapi mau jawab HP malah ya. Masih sibuk masakan di rumah apa ini ya. Pikirannya masih kemana-mana, tapi ngomong istighfar. Lah istighfar kita ini masih butuh diistighfari lagi. Padahal baik kelihatannya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena enggak sungguh-sungguh, enggak baik istighfarnya, maka istighfar kita masih butuh istighfar. Ikhwan rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Abu laka bidzanbi. Aku ya Allah, dosanya aku. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa dosanya Rasulullah itu apa? Dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang
yang selalu memikirkan umatnya. Orang yang selalu memikirkan umatnya sampai menganggap dosanya umatnya itu adalah dosanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Maaf ya kalau ada orang-orang yang saling cinta karena Allah. Orang kalau sudah cintanya karena Allah antar manusia, sampai disebutkan dalam kisah apa? Kalau yang satu makan, yang satu kenyang. Bisa gitu? Ya. Kalau kita kan cintanya sama wanita. Ya. Tanyanya ngomong, sudah makan? Oh sudah. Ya. Selalu tanyanya itu dok. Ya. Padahal habis itu nggak dipikirin. Ya. Orang yang saleh, kalau kemudian sudah dekat karena Allah, yang satu berdarah, yang lain ikut berdarah pula. Karena apa? Karena ada kesatuan hati. Nah, Rasulullah SAW cintanya luar biasa sama kita ini, umatnya, sampai dosanya kita sebagai umat dianggap oleh Rasulullah SAW sebagai dosanya, sehingga kemudian minta kepada Allah untuk diampuni, untuk dapatkan taubat. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Karena enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Enggak ada. Dalam satu riwayat berkaitan dengan doa bepergian. Di antara doa bepergian ini kalau kita doa safar, ada namanya at-tabassum lil ittiba. Senyum karena ngikuti. Loh kenapa itu? Itu ada riwayatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang pertama kali lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah baca doa safar. Selesai baca doa safar, senyum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali ketika meriwayatkan hadis tersebut kepada para tabi'in, senyum seperti senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada namanya at-tabassum lil ittiba, yaitu senyum kalau kita ngikuti saja. Senyumnya bukan karena sebab, senyumnya karena ngikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca doa safar diakhiri dengan itu. Lu kenapa kok kemudian at-tabassum lil ittiba? Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senyum? Dalam doa tersebut minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Enggak ada yang bisa ngampuni dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala merasa senang kepada seorang hamba ketika kemudian berdosa lalu kemudian kembali kepada Allah. Seorang hamba lalu kemudian ketika melakukan kesalahan gak ada tempat untuk kembalinya, padahal salahnya sama Allah, ya kembalinya juga sama Allah. Gak ada lagi yang lain. Mau kembali kepada siapa? Melanggarnya, melanggar perintah Allah. Kemudian salahnya juga salah, tidak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi gak ada kemudian tempat kembali kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala merasa senang, bangga kepada hamba tersebut yang mau kembali, hingga Allah Subhanahu wa ta'ala senyum kepada hamba yang semacam ini. Maka ditampakkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan senyumnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala merasa senang ketika hamba itu mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwan rahimakumullah, dalam riwayat disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan Allah Subhanahu wa taala sangat suka dan sangat senang kepada seorang hamba yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mau taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti seorang yang kemudian dalam perjalanan diumpamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang kemudian dalam perjalanan sampai di padang pasir, istirahat dia.
Bangun dari istirahatnya, ternyata didapati untanya hilang. Gimana itu unta hilang di tengah perjalanan di padang pasir? Sumpah dia, gak karuan, cari sana cari sini, gak kedapatan. Karena lelah cari untanya, maka dia pun kemudian berbaring istirahat. Bangun dari istirahatnya, didapati unta di hadapannya. Hingga karena kemudian senangnya bukan main, hamba tersebut langsung doa mengatakan, ya Allah, anta abduka wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu itu adalah hambaku, kata orang tersebut, dan aku adalah Tuhanmu. Salah dia ngomongnya. Mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kamu itu hamba aku dan aku adalah Tuhanmu. Lu kenapa? Dari senangnya melihat unta di hadapannya yang sudah dia cari, sampai salah ngomong ketika dia berdoa. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala lebih senang daripada hamba tadi. Kalau ada orang yang mau kembali, mau taubat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan rahimakumullah, gak ada orang kemudian mau taubat ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada sama sekali. Pernah ada satu waktu seorang sahabat Rasul datang sama Rasul mengatakan, ya Rasulullah, saya punya dosa saya besar sekali. Maka kemudian Rasul tanya, sama gunung yang tinggi dosa kamu itu lebih besar mana? Oh, lebih besar dosa saya. Ya sudah, sama lautan yang luas, dosa kamu sama lautan itu besar mana? Oh, besar dosa saya ya Rasulullah. Ya sudah, 7 langit dan 7 bumi, dosa kamu dengan itu lebih besar mana? Ya Allah, ya Rasulullah, dosa saya masih lebih besar daripada itu. Dengan arasy-Nya Allah, kita tahu arasy-Nya Allah dibandingkan dengan 7 langit dan 7 bumi, itu 7 langit dan 7 bumi itu seperti kelereng yang dilemparkan di padang pasir yang luas. Dengan arasy-Nya Allah, dosa kamu lebih besar. Kata sahabat tadi mengatakan, ya Rasulullah, dosa saya lebih besar daripada arasy-Nya Allah. Rasul terakhir tanya, dengan ampunan Allah lebih besar mana? Kalau dengan ampunan Allah lebih luas. Maka kata Rasul SAW, istighfar, kamu taubatan nasuha, Allah pasti ampuni kamu. Sahabat tadi sudah merasa dosanya paling besar, sampai arasy Allah subhanahu wa ta'ala saja gak cukup. Tapi ketika dikatakan ampunannya Allah, maka dia katakan ampunan Allah lebih besar, ampunan Allah lebih luas. Maka siapa yang mau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh dari sejak masa Nabi Allah Adam alaihi salam, Nabi Adam melakukan kesalahan, lalu kemudian berdoa dengan doa yang kemudian disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Rabbana, dalam ayat disebutkan, Rabbana ighfir lana dzunubana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampuni aku. Kalau engkau enggak ngampuni aku, ya Allah, kita ini termasuk daripada orang-orang yang rugi. Diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang enggak diampuni siapa? Yang enggak diampuni iblis. Kenapa iblis enggak diampuni oleh Allah? Karena enggak mau beristighfar, enggak mau taubat. Gimana mau dapatkan ampunan? Ketika kemudian dapat laknat dari Allah subhanahu wa ta'ala, iblis mengatakan, fabima aghwaytani. Iblis itu ngomong sama Allah, ya Allah, karena engkau telah sesatkan aku. Dia salahkan Allah. Karena nyalahkan Allah, maka gak dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah iblis itu datang sama Nabi Musa, mengatakan, wahai Musa, kamu kan bisa bicara langsung sama Allah. Kamu minta, aku ini bisa diampuni enggak? Maka kemudian Nabi Musa datang sama Allah,
bicara kepada Allah, selesai datang sama iblis mengatakan, wahai iblis, Allah mau ngampuni kamu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Kamu datangi kuburnya Nabi Adam, sujud sama Nabi Adam alaihi salam. Maka apa kata iblis? Wahai Musa, waktu Adam itu masih hidup, aku ini tidak mau sujud sama dia. Lah kok matinya kok disuruh sujud? Waktu hidupnya saja aku ini tidak mau disuruh sujud sama Nabi Adam. Loh kok sekarang mati kemudian aku disuruh sujud sama Nabi Adam? Lihat, kenapa itu? Karena sombong, karena keangkuhan. Nah, itu semuanya akan hapus kalau kita istighfar. Istighfar itu kan kita minta ampun, ya Allah. Kan disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu memohon, meminta kepada Allah adalah otaknya daripada ibadah. Kenapa dikatakan otaknya ibadah? Karena menunjukkan kefakiran. Ya ayuhan nas, antumul fuqara'u ilallah, wallahu huwal ghaniyyul hamid. Itu tadi semuanya pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mau minta ampun sama Allah didahului dengan i'tiraf, ngaku dulu. Ngaku nikmat itu datangnya dari Allah, ngaku dosa daripada dirinya, bukan dari siapa-siapa. Kalau sudah semacam itu datangnya sama Allah gampang, bisa istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi iblis ketika kemudian gak mau ngaku, gak mau tunduk, maka kemudian hasilnya adalah tidak dapatkan ampunan, laknat sampai yaumil qiyamah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita orang-orang yang dapat ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan hidayah dan taufik kepada kita untuk selalu beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghidupkan bulan Rajab ini dengan istighfar, dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipanjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, sehingga insyaAllah bisa masuk di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan dalam keadaan bisa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diterima amal-amal ibadah kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dijadikan kita sebagai orang-orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sa'atan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afwan indal hisab wa amana minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna an-nadhara ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.